Halo semua, balik lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin membagikan tutorial mengenai Excel lagi, dan rumus apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Saksikan terus. Oke, pada video kali ini kita akan membahas rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, di mana dua rumus ini sangat sering sekali digunakan dalam membuat report dan sangat membantu kalian untuk membuat report secara lebih cepat dan mudah. Jadi di sini saya sudah membuat contoh soalnya. Kalian bisa ikuti di rumah. Sebelum itu, saya mau menjelaskan sedikit soal VLOOKUP dan HLOOKUP, di mana dua rumus ini merupakan, ya bisa dibilang identik, sama-sama berfungsi untuk menarik data dari sebuah tabel dengan kriteria yang sudah kita tentukan. Namun bedanya, untuk VLOOKUP kita menarik data yang tersaji secara vertikal, sementara HLOOKUP kita menarik data yang tersedia secara horizontal. Dan di sini saya sudah membuat contoh soal, di mana di sini ada dua tabel, ada nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, transport. Di sini juga sama. Namun untuk gaji pokok, tunjangan, transport ini saya kosongkan, karena nanti akan kita isi dengan rumus yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan di bawah sini juga ada tabel data yang akan mendukung gimana caranya kita mengisi tabel-tabel yang kosong ini. Yang sebelah kiri ini kita akan gunakan untuk mengerjakan dengan rumus VLOOKUP. Maka dari itu di sini saya membuat tabel data dengan posisi vertikal, di mana headernya itu berada di atas, sementara datanya ke bawah. Ini header, ini data ada di bawahnya. Dan sebelah kanan ini contoh soal yang akan kita gunakan untuk mengisi dengan rumus HLOOKUP. Dan di sini untuk tabel datanya saya buat secara horizontal, di mana headernya itu dibuat di samping sini, sementara datanya itu kita isi di sebelah kanannya, jadi secara horizontal. Oke, yang pertama dulu kita coba kerjakan soal sebelah kiri dengan VLOOKUP. Caranya di sini kita mau mencari gaji pokok dari setiap jabatan ini berdasarkan data yang sudah tersaji. Kalau dipikir, kita bisa mengetiknya secara manual. Bisa, kalau datanya sedikit. Tapi bagaimana kalau datanya ada ribuan? Itu tentu akan sangat memakan waktu dan juga merepotkan kalian. Belum lagi ada kemungkinan salah ketik dan sebagainya. Dan di sini kita akan menggunakan cara mudahnya dengan menggunakan VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP kurung buka, dan di sini ada value. Nah, value ini karena kita mau mencari gaji pokok dari jabatan yang kita buat ini, maka kita arahkan value-nya ini ke kolom jabatan seperti ini. Lalu koma. Untuk table array, di sini kita mau mencari gaji pokok dari jabatan yang sudah kita buat. Kita ke table data, lalu kita blok sampai bawah. Sebenarnya untuk headernya ini misalkan kalian tidak blok juga tidak apa-apa. Tapi di sini kita coba untuk blok. Setelah itu jangan lupa untuk memberikan tanda absolute atau huruf S dengan garis, atau seperti lambang dolar. Seperti ini caranya. Bisa kita ketik, bisa kita dengan tombol shortcut F4 di keyboard kalian. Di sini coba kita ketik dulu. Seperti ini lambangnya. Dan kita taruh di sini, lalu di sini, dan di sini. Ini fungsinya untuk mengunci agar yang kita sudah blok tidak bergeser, supaya tarikan datanya bisa tetap sesuai. Setelah itu, koma. Di sini karena kita mau mencari gaji pokok, sementara gaji pokok ini ada di urutan kolom nomor 2 setelah jabatan 1, 2, maka kita isi dengan angka 2, koma, dan untuk terakhir ini kita pilih false
atau 0. Fungsinya supaya jika tidak ada data yang sesuai itu akan blank atau kosong. Seperti ini, kurung tutup, enter. Maka akan muncul secara otomatis gaji pokok dari manajer tersebut. Lalu bagaimana jika kita ingin mengisi semuanya? Tinggal kita copy, Ctrl C, lalu kita drag sampai bawah, paste atau Ctrl V, maka datanya semua akan terisi tanpa perlu kalian repot-repot ketik secara manual. Lalu untuk berikutnya, kita di sini mau mencari tunjangan untuk jabatan tersebut. Caranya sama dengan VLOOKUP kurung buka, dan untuk value-nya seperti tadi kita arahkan ke kolom jabatan, koma, dan untuk datanya kita arahkan ke table data. Seperti saya bilang, untuk header-nya sebenarnya kalau kalian tidak blok juga tidak apa-apa. Dan di sini coba saya kasih contoh, kita langsung blok di posisi ini sampai belakang atau sampai bawah. Lalu jangan lupa diberikan tanda absolute atau $, karena tadi kita tulis manual, maka di sini kita akan coba secara otomatis dengan menggunakan tombol F4. Maka secara otomatis akan muncul tanda $, seperti di kolom sebelumnya, koma, dan untuk posisi tunjangan ini ada di kolom nomor 3 setelah jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Maka kita ketik 3, koma, seperti tadi, isi dengan false atau 0, kurung tutup, enter. Maka secara otomatis akan muncul tunjangan dari jabatan tersebut. Di sini coba kita copy atau Ctrl C, lalu kita drag sampai bawah, Ctrl V atau paste, maka secara otomatis datanya akan terisi. Dan berikutnya, di sini kita mau mencari transport dari jabatan tersebut. Sama seperti tadi dengan menggunakan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP kurung buka, lalu kita arahkan ke kolom jabatan, koma. Di sini kita blok seperti tadi datanya. Jangan lupa diberikan tanda absolute, F4, koma. Dan untuk kolom transport ini ada di urutan keempat, 1, 2, 3, 4. Maka kita isi dengan 4, koma. Jangan lupa untuk memberikan keterangan false atau 0, kurung tutup, enter. Maka akan muncul transport dari jabatan tersebut. Tinggal copy, Ctrl C, kita drag sampai bawah, Ctrl V atau paste, maka secara otomatis akan terisi. Jika kalian bertanya, misalkan yang false tadi ini tidak kita gunakan, akan seperti apa? Oke, akan kita coba langsung hapus, enter. Datanya memang masih sama, tapi misalkan kita ganti jabatannya bukan manajer, menjadi staff yang tidak ada di data tersebut, maka untuk transportnya, karena tadi kita nggak masukkan tanda false atau angka 0, itu akan tetap muncul angkanya seperti angka terakhir yang kita masukkan. Sementara untuk kayak gaji pokok dan tunjangan yang tadi kita berikan angka 0 atau false, itu akan muncul tanda NA, berarti tandanya staff ini tidak ada di data tersebut. Karena transport tidak diberikan tanda false atau angka 0, maka di sini tetap berisi seakan-akan ada datanya padahal tidak ada. Dan ini kalau di laporan tentu akan menjadi miss datanya. Maka dari itu pentingnya kita untuk menggunakan tanda false atau 0 di belakang sini. Oke, coba kita masukkan lagi tadi tanda false-nya atau angka 0-nya. Maka untuk transportnya langsung berubah menjadi NA karena tidak ada datanya di tabel data ini. Oke, kita kembalikan ke manajer posisinya. Maka akan kembali muncul untuk gaji pokok, tunjangan, transportnya sesuai dengan data. Oke, itu untuk VLOOKUP. Dan sekarang kita mau membahas mengenai HLOOKUP.
seperti yang sudah saya jelaskan di awal, untuk VLOOKUP itu secara fungsi hampir sama, hanya perbedaannya di vertikal dan horizontal. Dengan table data yang headernya ada di samping seperti ini dan datanya sebelah kanannya memanjang ke kanan, itu gimana caranya kita mengambilnya? Caranya sama dengan VLOOKUP kurung buka, untuk value-nya kita arahkan ke kolom jabatan, koma, dan di sini kita blok untuk datanya seperti tadi. Untuk headernya bisa kalian blok maupun tidak ada masalah. Dan jangan lupa kita berikan tanda absolute dengan tombol F4 atau bisa secara manual. Di sini saya coba ketik secara otomatis ya dengan F4. Koma. Di sini kita mau mencari gaji pokok dari jabatan ini. Untuk gaji pokok ini ada di urutan kedua setelah jabatan. Berarti kita isi dengan angka 2, koma, jangan lupa kita masukkan false atau angka 0, kurung tutup, enter. Maka akan terisi datanya secara otomatis. Seperti tadi, jika kalian ingin langsung mengisi datanya, tinggal kalian copy atau kalian bisa coba dengan cara seperti ini. Di sini kita tinggal tarik saja ke bawah, maka datanya akan langsung secara otomatis terisi tanpa copy dan paste seperti yang kolom sebelumnya. Dan berikutnya adalah kolom tunjangan. Kita mau mencari tunjangan untuk jabatan tersebut, sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita arahkan ke kolom jabatan, koma, di sini kita blok datanya tanpa headernya ya. Kita coba. Terus jangan lupa absolute atau S bergaris, kita klik F4, koma. Di sini karena kita mau mencari tunjangan ini ada di urutan ke-3 setelah jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Kita isi 3, koma, false atau 0, kurung tutup, enter. Maka akan muncul datanya. Seperti tadi, tinggal kita drag saja ke bawah tanpa perlu repot-repot, maka datanya akan terisi secara otomatis. Dan untuk kolom terakhir ini adalah transport. Seperti tadi, kita bisa isi dengan sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita arahkan ke jabatan, koma, sini kita blok lagi datanya, jangan lupa dikasih absolute, F4, koma, karena kita mau mencari transport ini ada di urutan keempat, 1, 2, 3, 4, kita isi dengan angka 4, koma, false atau 0, kurung tutup, enter, maka akan muncul datanya. Kita tinggal drag lagi ke bawah biar semuanya terisi. Oke, maka secara otomatis datanya akan terisi. Ya, jadi seperti ini cara menggunakan rumus VLOOKUP dan LOOKUP. Kalian yang sudah terbiasa dalam mengerjakan report mungkin sudah familiar. Namun yang belum atau sudah mengetahui mengenai rumus ini namun belum tahu cara menggunakannya, bisa kalian pelajari dengan video ini. Dan untuk soalnya bisa kalian buat sendiri di rumah. Bisa contoh seperti yang saya bikin, atau kalian punya referensi lain silahkan tinggal diimplementasi di contoh yang kalian buat. Semoga video kali ini dapat membantu kalian untuk memahami rumus VLOOKUP dan LOOKUP. Jika ada pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk saksikan terus video tutorial Excel dari saya berikutnya. See you!